Halo sahabat, kembali lagi nih bareng Cici Tales. Kalian gimana keadaannya? Sehat-sehat aja kan? Aku doain kalian semua baik-baik aja ya. Jangan lupa makan dan jaga kesehatan. Kali ini kita akan membahas alur cerita sebuah film berjudul She's the Man. Film remaja yang dirilis pada tahun 2006 ini dibintangi oleh Amanda Bynes dan Channing Tatum. Film ini menceritakan tentang seorang anak perempuan yang hebat dalam bermain sepak bola. Namun karena dia diejek oleh pelatih dan pacarnya sendiri, dia pun memutuskan untuk menyamar menjadi anak laki-laki. Awal mulanya dirinya yang sempat diremehkan, malah dia sekarang menjadi idola loh di sekolah barunya. Kemampuan bermain bolanya juga nggak kalah hebat. Tapi ternyata ada cewek tulen yang tiba-tiba menyukainya. Ditambah lagi dia harus mengontrol perasaannya karena dia sekamar dengan laki-laki yang ternyata nanti akan dia sukai. Bagaimanakah dia akan menghadapi segala problem yang datang silih berganti? Simak videonya sampai habis ya. Film berawal dengan diperlihatkannya tokoh utama kita yang bernama Viola, dan ini adalah cowoknya yang bernama Justin. Mereka berdua ini sama-sama pemain bola di sekolahnya. Kalau Viola termasuk ke dalam golongan pemain cewek, kalau Justin dia adalah kiper di tim sepak bola cowok. Sekolah mereka bernama Cornwall Academy, dan tiba-tiba dana untuk pemain sepak bola dikurangi sehingga tim sepak bola wanita dibubarkan. Mereka satu tim tentunya protes pada pelatih, namun pelatih mengatakan dia lebih mengutamakan para pemain laki-laki. Ya, kata dia, kalau menurut sains itu, kemampuan laki-laki tidak akan pernah terbantahkan dan tidak akan bisa dilawan oleh kemampuan wanita. Mendengar ada ribut-ribut, tim cowok pun datang menghampiri termasuk pacarnya Viola. Nah, anak cowok di sini malah tertawa aja gitu, mengiyakan apa yang dikatakan oleh pelatih, dan itu membuat Viola sakit hati. Viola yang merasa kesal karena dia bahkan tidak mendapatkan pembelaan dari pacarnya, dia pun akhirnya mutusin Justin. Perlu kalian tahu ya, Viola ini memiliki seorang kembaran yang bernama Sebastian. Nah, ada cewek di belakang Viola ini yang lagi ngejar dia kira Viola ini adalah kembarannya. Cewek ini bernama Monique, dia adalah pacarnya Sebastian, kembarannya Viola. Ini ibunya Viola, dia adalah sosok ibu yang sangat mencintai putrinya. Jadi Viola ini dimasukkan ke acara debutante namanya, itu seperti perkumpulan para sosialita ya. Dengan excitednya, ibunya ini memperlihatkan gaun-gaun cantik, padahal Viola ini gak suka dengan penampilan cewek tulen. Ya, Viola ini lebih suka dengan penampilan kasual dan santai. Dan ini adalah kembarannya Viola yang bernama Sebastian. Sedikit banyaknya mereka berdua terlihat mirip loh. Sebastian mengatakan kalau dia hendak pergi ke London untuk mengadakan konser bandnya. Nah, ceritanya di sini kedua orang tua mereka ini sudah bercerai dan Sebastian mengakunya kalau dia pergi menginap ke rumah ayahnya agar ibunya tidak marah. Sebastian meminta bantuan Viola untuk menutupi rahasianya. Jadi sekolah mereka ini berbeda. Sebastian merupakan murid baru di sekolah barunya. Viola malah kepikiran daripada meminta izin atas saudara kembarnya ini ke sekolah barunya, bagaimana kalau seandainya dia berpura-pura menjadi saudara kembarnya ini? Ini adalah Paul. Dia adalah sahabat, juga merupakan makeup artist langganannya Viola. Viola bersama dua orang sahabatnya ini meminta bantuan Paul untuk mengubah dan memakeover penampilannya Viola menjadi sosok laki-laki. Ya, memang banyak yang harus dirubah dari fisiknya Viola, termasuk dari penampilannya sebagai seorang cewek tulen. Viola mulai berlatih dari hal-hal kecil sampai dengan penampilannya, yaitu menutupi dadanya yang merupakan aset seorang wanita. Sampailah kepada keesokan harinya ketika dia keluar dari mobil dengan penampilan barunya, dia benar-benar terlihat seperti Sebastian. Wait, are you sure I can do this? Oh yeah, absolutely. Viola diantarkan oleh Paul, seorang makeup artist yang dia minta tolong tadi untuk memakeovernya. Ekspresinya ini tergolong lucu ya, karena dia hanyalah seorang cewek biasa yang mencoba untuk berbaur dan melihat hal yang baru yang dia rasa itu adalah hal yang aneh. Olivia pun menyapa teman satu kamarnya ini, lalu memeluknya seolah-olah mereka ini sama-sama cowok. Keesokan harinya mereka pun mengikuti seleksi pemain sepak bola baru dan ini adalah pelatih sepak bolanya. Mereka pun disuruh berlatih untuk menanggalkan kaos yang mereka pakai, namun Viola memberikan alasan kalau dia tidak bisa menanggalkan kaosnya ketika berolahraga karena dia alergi sinar matahari. Lalu kita diperlihatkan scene ketika mereka ini melakukan latihan fisik. Ya, namanya aja Viola adalah cewek tulen ya, tentunya dia tidak bisa dengan kuatnya melakukan latihan fisik selayaknya cowok-cowok ini. Setelah mereka latihan, pelatih pun membagi mereka ini ke dalam kedua kelompok. Ternyata Viola termasuk ke dalam kelompok cadangan. Setelah olahraga, waktunya mandi. Tentunya para cowok di asrama mandi tanpa busana. Viola tentunya dibuat takut karena dia tidak tahu apa yang akan terjadi nanti.
Melalui pesan yang dikirimkan oleh pelatih agar dia datang ke ruangan kepala sekolah, Viola pun sampai di ruangan tersebut dan mencari filenya Sebastian. Penutup dadanya sempat nyangkut loh di lemari tersebut. Untungnya kepala sekolah nggak curiga sama sekali kepada Viola. Setelahnya, Viola pun disuruh kembali oleh kepala sekolah ke asrama. Dan tahukah kalian kalau di luar sini, Viola bertabrakan dengan seorang cewek? Gadis ini bernama Olivia. Melihat perilaku cowok baru yang berada di sekolahnya ini, Olivia ternyata menyimpan rasa kepada Sebastian. Ya, dia nggak tahu aja kalau Sebastian itu adalah cewek. Ketika mereka sedang makan siang bersama para cowok-cowok ini, nah ternyata Olivia ini adalah cewek yang disukai oleh Duke. Tapi Olivia mengatur tingkah lakunya karena dia sebenarnya suka kepada Sebastian. Ada seorang cowok di sebelah Olivia itu, dia bernama Malcolm. Dia adalah ketua asrama para cowok. Dia juga sebenarnya menyukai Olivia. Malam harinya, Viola sangat menunggu-nunggu ketika dia bisa sendirian di kamar mandi, sehingga dia bisa bebas mandi sebagai seorang cewek. Lalu tiba-tiba datanglah Malcolm sebagai ketua asrama. Dia pun mengecek sekitar dan dia memakai kamar mandi tersebut. Nggak taunya Duke juga datang ke kamar mandi itu untuk mandi. Viola yang merasa risih dengan adanya dua cowok baru di sekitarnya ini, dia pun nggak jadi mandi pada malam itu. Scene berikutnya diperlihatkan ketika Viola sedang berlatih sepak bola dan dia dimarahi oleh pelatih karena dia bermain sepak bola dengan memakai gaun wanita. Dia tidak bisa menendang bola, dia pun terjatuh dan disiram air. Ternyata itu semua hanyalah mimpi. Viola dan para murid cowok lainnya yang merupakan anggota tim baru sepak bola, mereka pun dibangunkan dan dibawa ke kamar mandi untuk dikerjai oleh para senior sepak bola. Viola yang takut karena mereka semua disuruh untuk membuka baju, dia pun mencari cara dan menekan tombol pemadam kebakaran sementara, sehingga alarm tersebut membuat dirinya bisa selamat untuk kabur dari kamar mandi. Keesokan harinya, Viola menelpon penata rias pribadinya yang bernama Paul. Dia mengatakan kalau dia sebenarnya sudah tidak betah berada di sekolah ini. Paul mengatakan kepada Viola kalau dia memiliki ide untuk membuat dirinya menjadi cowok terkenal. Nah, datanglah Viola ke kafetaria ini di mana dia akan bertemu dengan cowok-cowok satu tim sepak bola. Sebenarnya mereka ini sedikit malas berteman dengan Sebastian yang sebenarnya itu adalah Viola. Namun dengan bantuan Paul yang berada di ujung sana, Viola pun bisa berakting seolah-olah dia itu memiliki banyak pacar. Ini pacar pertamanya, namun dia sudah putus, namun cewek ini masih aja ngejar-ngejar dia. Lalu yang ini adalah cewek keduanya, dan itu juga membuat para cowok yang melihat yang sedang duduk ini terkagum kepada Sebastian. Nggak taunya ada lagi satu cewek yang nggak diundang. Ternyata itu adalah Monique, pacar aslinya Sebastian. Nah, Monique ini adalah pacarnya dan mungkin aja menyadari kalau itu sebenarnya bukanlah Sebastian yang asli, melainkan itu adalah adiknya, yaitu Viola. Mereka pun sempat bertengkar di sini karena Viola berusaha untuk menyembunyikan wajahnya. Dia pun berteriak dan memutuskan Monique. Monique pun akhirnya pergi dari kafetaria tersebut dengan menangis. Nah, tentunya apa yang dilakukan oleh Viola ini membuat dirinya menjadi terkenal di kalangan para cowok sebagai cowok yang punya banyak pacar. Dia pun menjadi idola di sekolahnya, termasuk diidolakan oleh para cewek tulen. Di kelas biologi ini, Duke terlihat sangat gugup ketika dia melihat gadis yang dia sukai, yaitu Olivia, datang ke kelas. Nah, di kelas ini mereka akan dibagi menjadi partner, yaitu berkelompok dengan 2 orang saja. Duke mendapati teman satu kelompoknya yaitu Eunice. Dia adalah cewek culun yang berada di ujung sana. Sedangkan Viola yang menyamar sebagai Sebastian, dia pun satu kelompok dengan Olivia. Duke tentunya kesal karena Olivia adalah cewek yang dia sukai. Olivia tentunya senang karena dia sebenarnya menyukai Sebastian ini. Waktu itu Viola nggak sengaja membawa lirik lagu yang diciptakan oleh Sebastian. Lalu lirik lagu itu dibaca oleh Olivia dan dia pun terkagum dengan karya ciptaannya Sebastian. Seusai pelajaran di kelas, Sebastian dihadang oleh Duke dan mengatakan kalau Duke memohon bantuan Sebastian ini untuk membuat dirinya bisa dekat dengan Olivia. Sebagai balasannya, Duke akan melatih Sebastian untuk bermain sepak bola. Deal, mereka pun akhirnya melakukan aktivitas dan berlatih bersama. Viola menggunakan kesempatannya pada malam hari untuk mandi, lalu setelahnya dia pun melatih dirinya bermain bola. Kegigihan dan kesungguhannya itu malah diperhatikan loh dari kejauhan oleh Duke. Sehari-hari ketika mereka latihan, ketika Viola melihat fisiknya Duke tanpa busana, dia pun sedikit terkesima. Mereka tetap latihan sehari-harinya dan terlihatlah Viola yang merasa senang ketika dia berhasil. Ya joget-joget kayak gini selayaknya joget-joget anak cewek. Lalu ketika bola mengenai harta pusakanya, dia tidak merasa kesakitan. Padahal seharusnya cowok kalau kena daerah situ tentunya dia akan menutupinya. Viola pun lalu berakting seolah-olah dia merasa kesakitan.
Nah, di kelas biologi inilah dia pun mengatakan kalau Duke itu sebenarnya cocok dengan Olivia, gadis pirang ini. Olivia mengatakan kalau dia tidak suka dengan tipe-tipe cowok seperti Duke dan cowok-cowok kebanyakan di sekolahnya. Dia pun dengan terang-terangan mengatakan tipe yang dia sukai adalah Sebastian. Karena cuma Sebastian satu-satunya cowok yang gak pernah macam-macam sama dirinya, kata Olivia. Di kamarnya, Viola dan Duke seringkali curhat-curhatan tentang Duke yang menyukai Olivia. Ketika mereka lagi ngobrol, ada tarantula dan mereka pun berdua sama-sama berteriak dan naik ke atas tempat tidur. Dua-duanya sama-sama takut karena nggak ada yang berani, dan Viola pun menyuruh Duke sebagai seorang cowok untuk mengambil tarantula tersebut, namun ternyata dirinya juga takut. Mereka pun merasa geli karena cowok sama cowok peluk-pelukan kayak gitu. Keesokan harinya mereka pergi ke karnaval, Liga Junior, dan juga ada penggalangan dana. Di sana ada Olivia yang membuat Duke merasa terkesima. Ternyata di sana juga ada Monique, pacar asli dari Sebastian. Viola tentunya takut karena dia takut ketahuan kalau dirinya menyamar sebagai Sebastian. Dia pun keluar dari toilet tersebut sebagai sosok Viola, seorang cewek tulen, dan pergi menuju ibunya ketika ibunya melakukan penggalangan dana. Ternyata ketika dia sedang perjalanan ke sana, dia nggak sengaja bertabrakan dengan Duke. Hampir aja dia ketahuan, lalu dia pun pergi dan ternyata dia bertemu dengan Justin, mantan pacarnya. Gak tahu mau kemana lagi, Viola pun naik ke wahana putar-putar ini dan disinilah dia mengubah dirinya menjadi sosok Sebastian. Gak sengaja dia pun dilihat dari kejauhan oleh Monique yang mengira dirinya adalah Sebastian yang asli. Terpaksa lagi dan lagi Viola pun kabur ke wahana bermain anak-anak untuk mengubah dirinya menjadi sosok Viola yang asli. Untungnya ada Paul dan sahabatnya Viola yang membuat dirinya tidak diketahui oleh Monique. Kalian tahu nggak kalau di karnaval ini ternyata ada juga kissing booth ya? Nah, kissing booth itu adalah adanya seorang volunteer atau sukarelawan yang bersedia dicium oleh siapapun. Dan siapapun yang mau mencium cewek yang berada di sini harus membayar, dan biaya yang sudah dibayarkan itulah yang nantinya akan dimasukkan ke dalam penggalangan dana. Sukarelawan yang berada di sana adalah Olivia dan dia harus tahan dengan siapa saja yang menciumnya. Termasuk di sana yang sedang mengantri adalah Duke. Dia nggak sabar kalau dia ingin mencium Olivia. Nggak taunya Olivia yang sudah nggak tahan dengan pekerjaan tersebut, dia pun digantikan oleh sukarelawan yang lain yang ternyata adalah Viola. Nah, Viola lah yang di sini yang akhirnya berciuman dengan Duke. Ternyata ada mantan pacarnya Viola yaitu Justin, dia pun datang melabrak. Mereka pun bertengkar dan terjadilah keributan sampai mereka berantem kayak gini, guling-gulingan kayak anak kecil. Malam harinya ketika Viola pulang kembali ke asrama dan bertemu dengan Duke mengatakan kepada Sebastian kalau tadinya dia berciuman dengan adiknya Sebastian yaitu Viola. Padahal dia berciuman dengan Viola yang asli ya, yang mana dia adalah cewek yang dia lihat sekarang sebenarnya. Viola yang penasaran menanyakan kepada Duke apakah Duke menyukai cewek yang dia cium tadi siang, yang sebenarnya itu adalah dirinya sendiri. Dan tahukah kalian kalau sebenarnya Viola itu sudah mulai menyukai Duke, teman satu kamarnya ini. Mereka kembali menghabiskan hari-hari berlatih bersama dan itu membuat Viola semakin menyukai Duke. Melihat kesungguhan Sebastian dalam berlatih sepak bola, akhirnya dia pun dimasukkan ke dalam tim utama oleh pelatih. Dia pun diberikan ucapan selamat oleh Duke dan mereka pun berpelukan. Terlihat kalau Viola menikmati pelukan tersebut. Dari kejauhan, Olivia mengatakan terang-terangan kepada sahabatnya ini kalau dia menyukai sosoknya Sebastian. Tapi Sebastian mengatakan kalau dirinya nggak menyukai Olivia. Nah, sahabatnya Olivia ini mengusulkan bagaimana kalau kita buat cowok itu cemburu. Biasanya cowok itu bakal cemburu kalau kita manas-manasin dia dengan cowok lain. Datanglah Olivia mendekati mereka berdua ini dan Olivia pun memuji penampilan dan cara berlatihnya Duke. Nah, Sebastian palsu ini tentunya dia merasa cemburu karena dia mulai menyukai Duke. Dia nggak ingin kalau Duke itu dekat-dekatan dengan Olivia. Olivia nggak tahu aja kalau Sebastian ini sebenarnya adalah cewek. Olivia mungkin mengiranya Sebastian ini sedikit cemburu, padahal sebenarnya cemburunya bukan karena dia mencintai Olivia, melainkan dia menyukai cowok ini yaitu Duke. Sebenarnya Sebastian itu mengejar Olivia agar Olivia menghindari berdekatan dengan Duke. Olivianya malah mengajak mereka ini untuk double date. Ya, sekarang sudah ada yang menunggu yaitu Duke bersama Olivia. Mereka menunggu kedatangannya Sebastian yang membawa pacarnya juga katanya. Ternyata Sebastian membawa Eunice. Awalnya tadi terlihat sekali di ekspresinya Olivia kalau dia nggak menikmati duduk berdua bersama Duke. Dan tiba-tiba ketika Sebastian datang, dia pun tersenyum dan merapikan rambutnya.
Tadi awalnya Olivia diam-diam aja, tapi ketika Sebastian datang, dia pun manas-manasin Sebastian dengan menggenggam lengannya Doug. Melihat mereka berdua ini yang sedang bermesraan, sepertinya Viola yang menyamar sebagai Sebastian, dia nggak tahan melihat itu. Dia pun mengatakan kalau dirinya akan mengerjakan sesuatu dan hendak buru-buru pergi. Sebastiannya ya pergi. Tentunya Olivia merasa nggak ada gunanya lagi dia berada di sana bersama Doug. Dia pun juga mengatakan kalau dirinya harus segera pulang. Dan ini adalah Sebastian yang asli. Dia menelpon ke rumah mengatakan kalau dirinya akan pulang lebih cepat. Lalu di scene berikutnya diperlihatkan perkumpulan debutante, yaitu seperti perkumpulan ibu-ibu sosialita ya, di mana ada anak muda juga ibu-ibu kelas atas. Ternyata di perkumpulan tersebut ada Olivia dan juga Monique yang merupakan pacar dari Sebastian yang asli. Lalu datanglah Viola, kembarannya Sebastian, dengan penampilannya yang terlihat seperti cewek tulen. Dia terlihat makan terburu-buru, ditambah lagi dia memendam rasa kesalnya kepada Olivia. Ketika Olivia sedang pergi ke toilet dan disusul oleh Viola, Viola cengar-cengir aja gitu karena dia benci banget dengan cewek ini, katanya dalam hati. Nggak taunya ketika dia menyapa, Olivia pun mengatakan, kamu bukannya cewek yang nolongin aku di kissing booth ya ketika karnaval? Ya, sebenarnya mereka berdua sudah pernah bertemu di karnaval ketika mereka sama-sama menjadi cewek tulen. Sempatlah terjadi pembicaraan antar wanita di antara mereka saat ini. Ditambah lagi ketika itu Viola mengatakan loh bukannya kamu pacaran ya sama cowok yang bernama Doug. Nah, terbongkarlah di sini Olivia mengatakan kalau dirinya mendekati Doug hanya untuk memanas-manasi seorang cowok yang dia sukai. Dia menyukai seorang cowok yang bernama Sebastian. Dan mendengar hal itu, Viola sangat terkejut karena dia nggak menyangka aja gitu dirinya yang menyamar sebagai seorang cowok malah disukai oleh seorang cewek tulen. Olivia mengatakan dengan terus terang selama ini dia belum pernah menemui cowok sebaik Sebastian. Ternyata ketika mereka ini sedang berbicara berdua, ada seorang cewek yang sedang menguping yang berada dalam toilet. Ternyata itu adalah Monique, pacar dari Sebastian yang asli. Monique pun marah-marah sama Olivia dan mengatakan kalau Olivia itu adalah pelakor. Terjadilah pertengkaran antar cewek di sini. Kalian nggak tahu aja kalau cewek sama cewek itu bertengkar bisa seperti harimau lawan harimau, jambak-jambakan dan saling tungkai tanpa ampun. Keributan di antara mereka ini akhirnya dilerai oleh guru dari acara debutante. Lalu pada malam harinya, Olivia menguatkan hatinya untuk menyatakan perasaannya kepada Sebastian. Apa yang dilakukan oleh Olivia ini ternyata dilihat dari kejauhan oleh Doug yang menyaksikan kalau Olivia mencium sosok dari Sebastian. Ternyata yang dicium oleh Olivia saat itu adalah Sebastian yang asli. Sebastian juga dibuat merasa terkejut karena pada saat itu ketika Olivia memeluknya, Olivia mengungkapkan perasaannya dengan mengatakan lirik lagu yang sempat dia baca dulu. Sebastian yang asli yang berada di sekolah ini, dia pun terkejut. Baru aja dia datang ke sekolah ini menuju asramanya, dia tiba-tiba dipeluk oleh seorang cewek yang menyatakan perasaannya. Sebastian yang asli nggak tahu aja gitu kalau selama ini perannya udah digantikan oleh saudari kembarnya. Nah, ini Viola yang sedang menyamar sebagai Sebastian dan nggak tahu kalau kakaknya akan pulang. Dia pun datang ke kamar dan tiba-tiba dia melihat kalau Doug marah-marah sama dirinya. Doug mengatakan kalau dirinya sudah dikhianati oleh teman yang selama ini dia percayai. Viola tentunya terkejut karena dirinya sebagai Sebastian gak pernah tuh selama ini ciuman sama Olivia. Dia gak tahu kalau saudara kembarnya sudah kembali pulang. Kesalahpahaman antara mereka berdua ini membuat mereka berdebat dan bertengkar. Ternyata Malcolm yang selama ini menyukai Olivia, dia diam-diam menyelidiki latar belakangnya Sebastian. Dia menemukan fakta bahwa Sebastian memiliki saudari kembar. Monique juga sempat datang ke asramanya Sebastian dan mendapati kalau Sebastian gak ada di sana. Dan ini adalah Sebastian yang asli yang baru saja datang ke kamar asramanya. Esok hari pun ketika hari pertandingan pun datang, sedangkan saat ini kepala sekolah sedang ditemui oleh Monique dan Malcolm yang bekerja sama untuk membongkar rahasia kalau yang ada di sekolah mereka itu sebenarnya adalah cewek yang sedang menyamar sebagai cowok. Sebastian yang asli yang baru saja datang ke asrama ini, dia pun dibangunkan oleh tim sepak bola dan mengatakan kalau dirinya harus bersiap-siap untuk segera pergi ke lapangan. Penonton semuanya sudah banyak yang hadir termasuk ayah dan ibunya Viola dan Sebastian yang sebelumnya bercerai namun kembali bertemu lagi di pertandingan ini. Ini adalah Paul, penata riasnya Viola, juga teman-temannya datang untuk melihat pertandingan. Kalian bisa lihat itu adalah Doug dan ini adalah Sebastian yang asli yang merasa aneh dan terheran-heran dengan pertandingan yang dia tidak pernah merasakan sebelumnya karena dia juga nggak pernah berlatih sepak bola. Pelatih dibuat terheran-heran melihat cara permainan Sebastian yang terlihat tolol katanya.
Nah, ini dia Viola baru datang. Dia telat bangun karena semalam dia nginap di kamarnya Eunice. Dia melihat seragam pertandingan yang udah nggak ada lagi karena seragamnya sudah dipakai oleh Sebastian yang asli. Dia pun pergi ke lapangan tempat pertandingan sepak bola dan menyadari kalau Sebastian yang asli datang ke sana dengan memakai baju seragamnya. Lalu tiba-tiba datanglah kepala sekolah bersama Malcolm dan Monique yang ingin membongkar rahasia sebenarnya kalau Sebastian itu adalah cewek. Mendengar dirinya disebut sebagai seorang cewek, tentunya Sebastian gak terima. Dia pun akhirnya menunjukkan kalau dirinya adalah seorang cowok tulen dengan membuka celananya. Semua orang tentunya dibuat terkejut termasuk kepala sekolah dan para penonton. Monique mendekati Sebastian yang asli, lalu Sebastian yang merasa kesal akhirnya mutusin Monique. Dan ketika mereka hendak istirahat, Sebastian pun ditarik oleh Viola. Disinilah Viola menjelaskan semuanya kalau selama ini dirinya sudah menggantikan posisinya Sebastian. Viola datang ke sekolah ini untuk menyamar sebagai seorang laki-laki karena dirinya ingin membuktikan bahwa dirinya bisa bermain sepak bola selayaknya laki-laki yang normal. Walaupun sebenarnya fisiknya itu adalah cewek, dia ingin sekali bertanding di sekolah ini untuk mengalahkan mantan pacarnya di sekolah lamanya. Sebastian pun mengakui kalau dirinya baru saja datang tadi malam dan dirinya tiba-tiba dicium oleh Olivia. Dari sinilah ketahuan, itulah penyebabnya Doug marah kepada Viola, yaitu Sebastian yang palsu. Padahal sebenarnya yang dicium oleh Olivia adalah Sebastian yang asli. Buru-buru Viola pun meminta seragam yang sedang dipakai oleh Sebastian sekarang ini agar dirinya bisa memakai seragam tersebut untuk melanjutkan pertandingan setelah ini. Dia berjanji kalau dirinya tidak akan lagi bertingkah bodoh seperti sebelumnya dan akan bertanding dengan sungguh-sungguh. Pertandingan dilanjutkan dan memang tim merah ini yang merupakan sekolahnya Sebastian bisa membuat pertandingan itu unggul. Namun tim biru juga bisa menciptakan gol dan akhirnya skor mereka pun seri. Doug dimarahi oleh teman satu timnya karena pada saat itu Doug bisa aja tuh ngoper bola kepada Sebastian. Tapi karena Doug yang masih merasa kesal dengan kejadian semalam, dia pun gak mau mengoper bola tersebut kepada Sebastian. Viola marah-marah kepada Doug dan mengatakan apa yang dilakukan oleh Doug itu sangat tidak profesional. Harusnya masalah perasaan gak dibawa-bawa ke dalam pertandingan, kata Viola. Ditambah lagi Justin yang merupakan kiper dari tim lawan, dia pun membuat gara-gara dengan bertengkar dengan Doug. Pertengkaran mereka pun akhirnya mengundang pertengkaran antar tim dan itu membuat lapangan terlihat ramai. Gak taunya Olivia juga datang ke lapangan untuk melerai perkelahian antara Doug dan Sebastian. Viola yang sekarang ini sedang menyamar sebagai Sebastian, dia pun mengatakan kepada Doug agar Doug tidak salah paham kalau sebenarnya semalam itu dia gak berniat berciuman bersama Olivia. Olivia yang mendengar pernyataan tersebut tentunya dia merasa kecewa apa sebenarnya maksud dari Sebastian. Sebastian yang palsu ini pun mengatakan kalau dirinya nggak akan mengakui dan nggak akan menyukai Olivia karena dirinya sebenarnya menyukai Doug. Itu membuat semua orang yang mendengar hal tersebut di lapangan ini merasa terkejut karena sama aja itu adalah pernyataan antar pasangan homo. Akhirnya untuk membuktikan kalau dirinya sebenarnya berhak menyukai Doug, dia pun mengatakan kalau sebenarnya dirinya ini adalah perempuan. Dia pun membuka wignya dan terlihatlah kalau Viola itu berambut panjang. Doug mengatakan, dengan kamu memiliki rambut panjang dan memakai wig itu tidak membuktikan kalau dirimu adalah sebenarnya cewek tulen. Viola yang merasa dirinya diragui oleh semua orang, akhirnya dia pun melihatkan asetnya dan terlihatlah scene seperti ini. Itu membuat semua yang melihat merasa terkejut termasuk kedua orang tuanya. Ini Viola dan inilah kembarannya yaitu Sebastian yang asli. Viola hanya menginginkan agar dirinya diberikan kesempatan untuk membuktikan bahwa dirinya sebagai cewek bisa bermain sepak bola selayaknya para cowok. Kedua pelatih ini awalnya sempat bertengkar, namun pelatih sekolahnya Viola malah membelanya. Dia mampu mengimbangkan kemampuan bermainnya dengan para pemain lainnya. Ya, saudara-saudara, kalian bisa melihat sendiri permainannya Viola melewati para pemain yang lainnya, lalu dia terjatuh, sayang sekali. Tapi nggak apa-apa, ternyata dia bisa bangkit lagi loh, dan dia pun melanjutkan pertandingan. Dia memberikan tendangan penalti melawan mantan pacarnya. Tendangan bola tersebut ternyata bisa ditangkis oleh mantan pacarnya, lalu bola itu pun disundul oleh Doug. Dan bola yang dioperkan kepada Viola pun berhasil dia tendang dengan tendangan salto dan gol! Itu bukan tendangan salto ya, tapi yaudahlah yang penting gol dan semuanya bersorak-sorai. Pertandingan dimenangkan oleh tim merah sekolahnya Viola dan itu membuat sakit hati Justin mantan pacarnya. Viola juga diberikan selamat oleh teman-temannya dan Paul penata riasnya, lalu dia pun dikunjungi oleh ayah dan ibunya ke tengah lapangan. Viola lalu memperkenalkan saudara kembarnya ini, yaitu Sebastian yang asli dengan Olivia. Sedangkan Viola masih belum bersapaan dengan Doug. Pada malam itu akan ada penampilan wisudanya dari wanita debutante, yaitu mereka perkumpulan para wanita sosialita yang kita lihat di awal tadi.
Viola pun disamperin oleh Duke dan Duke mengatakan permintaan maafnya. Duke juga menyatakan perasaannya bahwa dia mencintai Viola. Monique didampingi oleh Justin, mantan pacarnya Viola. Lalu setelahnya Olivia didampingi oleh Sebastian yang asli. Lalu setelahnya penampilan Viola yang didampingi oleh pasangannya yaitu Duke. Mereka disambut oleh tepuk tangan dari teman-temannya Duke dan Viola, termasuk ayah dan ibunya Viola. Hari-hari berikutnya, Viola tetap bersekolah di sini dan dia sekarang menjadi teman satu tim di tim sepak bola. Viola melanjutkan latihannya bersama timnya, begitupun dengan kisah cinta mereka. Pada akhirnya, ini hanyalah satu dari sekian banyak kisah cinta remaja juga cerita anak sekolahan, jadikan hiburan saja ya. Dan inilah akhir dari video kita kali ini. Jika kalian suka dengan video dan channel ini, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Tetap jaga kesehatan karena Cici gak sabar lagi buat bertemu dengan kalian di video alur cerita berikutnya. Bye-bye!